Baik, selamat datang Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Daerah (EVURAI), yaitu dari user super admin. Untuk mengakses website EVURAI, pertama kali kita buka browser, kemudian ketikkan alamat EVURAI, yaitu evrai.niaselatankap.go.id. Tekan enter. Dan jika berhasil, maka akan tampil halaman utama website EVURAI. Pada halaman utama ini terdapat beberapa bagian, diantaranya ada status input OPD. Pada bagian ini terlihat OPD mana saja yang sudah atau belum menginput, capaiannya di triwulan 1, triwulan 2, 3 maupun 4 per tahunnya. Kemudian dapat kita lihat juga ada grafik ketercapaian evaluasi kinerja daerah tiap tahunnya. Untuk masuk ke user super admin, kita klik tombol login, kemudian ketikkan email dan password. Setelah itu klik tombol login. Jika berhasil login, maka akan tampil dashboard super admin sebagai berikut. Tutorial pertama yaitu menginput satuan. Untuk menginput satuan, yang pertama kita lakukan yaitu masuk dari menu data master, kemudian klik satuan, maka akan muncul list satuan. Untuk menambahkan data, klik tombol tambah data, ketik nama satuan yang diinginkan, kemudian klik tombol simpan. Jika berhasil menyimpan, maka akan ada notifikasi sukses dan nama satuan yang kita input tadi akan muncul pada list satuan. Pada bagian ini kita juga dapat melakukan perubahan data, yaitu dengan mengklik tombol ubah. Misalnya persen kita ubah, kemudian klik tombol ubah, dan jika berhasil maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil diubah dan nama satuannya telah berubah. Kita juga dapat menghapus nama satuan, yaitu dengan mengklik tombol hapus. Maka satuan yang kita hapus tadi dihilangkan dari list satuan. Tutorial berikutnya yaitu cara menginput OPD. Dari dashboard, kita masuk ke menu data master, kemudian klik OPD, maka di sini akan muncul list OPD. Kita dapat menambahkan OPD dengan klik tambah data, kemudian ketikkan nama OPD yang diinginkan. Klik tombol simpan, maka OPD tadi muncul di list OPD. Sama dengan pada bagian satuan, kita juga dapat melakukan aksi perubahan. Contoh, ini kita ubah. Klik tombol ubah, maka muncul notifikasi bahwa data telah berhasil diubah. Dan untuk menghapusnya, kita tinggal klik tombol hapus. Jika berhasil dihapus, maka muncul notifikasi bahwa data berhasil dihapus. Berikutnya yaitu tutorial mengatur interval waktu. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatur interval waktu. Yang pertama adalah mengatur interval waktu mulai penginputan. Dari dashboard kita masuk ke menu interval waktu, maka akan muncul list interval waktu. Di sini terlihat interval waktu mulai dari tahap, tahun, keterangan, tanggal mulai dan tanggal selesainya. Kita akan memasukkan interval waktu baru atau untuk memulai penginputan, yaitu dengan mengklik tombol tambah data baru, maka akan muncul form tambah interval. Pada bagian tahap, kita pilih tahap triwulan berapa
penginputan tersebut. Contoh, kita pilih triwulan 4. Tahun, yaitu tahun berjalan. Contoh, kita pilih tahun 2022. Pada bagian keterangan, kita pilih belum selesai. Kemudian kita set tanggal mulainya. Untuk contoh saja, kita masukkan sebagai berikut. Waktunya juga kita set. Kemudian tanggal selesainya. Tanggal berapa? Waktunya kita set. Dan untuk statusnya, kita pilih aktif. Jika sudah terisi semua, klik tombol tambah data baru. Maka interval waktu yang kita masukkan tadi akan muncul pada list, dan karena periode waktunya tadi termasuk tanggal hari ini, akan muncul notifikasi bahwa pengisian data kinerja daerah triwulan 4 tahun 2022 telah dimulai. Sedangkan untuk menutup interval waktu, kita terlebih dahulu masuk ke list interval waktu, kemudian pilih salah satu interval waktu yang akan ditutup atau diselesaikan. Contoh, pada triwulan 4 ini akan kita selesaikan. Kemudian klik tombol aksi, pilih edit. Kemudian kita isi tanggal seperti tanggal yang kita pilih tadi. Tanggal dimulainya tadi. Kemudian tanggal selesainya. Ini contoh, kita pilih juga waktunya. Pada bagian keterangan, belum selesai ini kita ubah menjadi selesai. Dan pada bagian status, kita pilih menjadi inaktif. Kemudian klik tombol ubah data. Maka dapat kita lihat di sini bahwa triwulan 4 sudah selesai penginputan dan statusnya inaktif. Maka pada akun OPD pun sudah otomatis tidak dapat melakukan penginputan triwulan 4. Data pada list interval waktu ini dapat dihapus dari tombol aksi, kemudian klik pada bagian hapus. Tutorial selanjutnya yaitu cara melihat, menambah, dan mengedit data dasar. Untuk melihat data dasar, dari dashboard kita masuk ke menu data kinerja daerah, klik lihat data, maka akan muncul tabel list kinerja daerah. Bagian pada tabel ini yaitu ada nomor, kemudian aspek, fokus, bidang atau indikator kinerja pembangunan daerah, kemudian satuan, target, capaian tiap triwulan, OPD pengampu, dan aksi. Untuk menambahkan data dasar baru, kita klik pada tombol tambah data baru. Maka akan muncul form tambah data. Kita isi mulai dari nomor. Kemudian kita isi aspek atau fokus atau bidang atau indikator sesuai dengan kebutuhan. Kemudian satuannya kita pilih satuan. Pilih OPD pengampunya. Dan isi kondisi kinerja pada awal kinerja RPJMD. Selanjutnya kita isi target tiap tahunnya. Untuk kode induknya, ini kita pilih level di atasnya. Ini adalah tujuannya untuk pelevelan. Karena nomor 1.15 berada di bawah
satu pendidikan, maka kita pilih level di atasnya. Kemudian kita klik tombol simpan. Kita juga dapat mengklik tombol simpan dan tambah lagi jika misalnya kita ingin menyimpan dan kemudian kembali lagi ke form ini untuk menambah data baru. Jika berhasil menyimpan, maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil disimpan dan data yang kita input tadi dapat kita lihat. Ini dia 1:15 rasio ketersediaan sekolah SMP, dan ini sudah berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengubah data dasar. Kita ambil contoh dari data yang baru kita input tadi. Pada bagian aksi, kita klik tombol aksi, kemudian klik edit. Maka akan muncul form ubah data. Kita dapat merubah data yang ada di dalam form ini. Contoh, kita ubah rasio ketersediaan sekolah SMP. Kemudian jika sudah diubah, kita dapat klik tombol ubah untuk menyimpan. Akan muncul notifikasi jika data berhasil diubah. Kita cek. Ya, data berhasil diubah menjadi sesuai yang kita butuhkan. Selanjutnya, jika ingin menghapus data, kita juga dapat klik pada tombol aksi, kemudian pilih hapus. Akan muncul pop-up verifikasi apakah akan dihapus secara permanen. Klik tombol OK. Akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Dan kita cek bahwa data tadi sudah tidak ada lagi di list kinerja daerah. Kita juga dapat melakukan download file Excel dari tabel ini, yaitu dengan cara klik tombol download Excel. Maka semua data akan terdownload dan masuk dalam file Excel. Tutorial selanjutnya yaitu cara mengatur data user. Sebagai super admin, maka dapat melakukan pengaturan pada data user, baik itu penambahan, mengubah maupun menghapus. Untuk melakukan atau mengatur data user dari dashboard, kita klik menu data user, maka akan muncul list user mana saja yang terdaftar di aplikasi eFurai. Untuk menambah user baru, kita klik pada tombol tambah pengguna baru. Kita isi nama, kemudian emailnya, password. Kita pilih OPD-nya dan role. Contoh kita staff OPD. Jika sudah terisi semua, kita klik tombol tambah pengguna baru untuk menyimpan. Maka akun yang kita tambahkan tadi atau user yang kita tambahkan tadi sudah berhasil masuk di list user. Kita juga dapat menghapus atau merubah data user ini dari tombol aksi. Untuk merubah, kita klik edit. Contoh. Jika sudah selesai diubah, klik tombol perbarui pengguna. Maka data akan berubah sesuai yang kita ubah tadi. Kita juga dapat menghapus, yaitu dari tombol aksi. Kita menghapus user dengan memilih hapus. Akan muncul pop-up verifikasi apa akan menghapus item secara permanen. Klik OK. Maka user yang kita input tadi terhapus dari list user.
Demikian tutorial cara penggunaan Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Daerah berbasis website Evurai, user super admin. Terima kasih, Yahoo.